Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Alaihim shalom. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 6 Desember 2021. Iman mendatangkan keselamatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, keselamatan bagi umat Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya pada bacaan pertama hari ini, saudara-saudara, sungguh nyata dan terlaksana. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang tuli dan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 35 ayat 5 sampai dengan 6. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini sungguh nubuat itu digenapi, saudara. Keselamatan akan didapatkan jika ada iman. Seperti kisah si lumpuh di dalam Injil hari ini. Sangat menarik untuk kita renungkan, saudara-saudara, akan keselamatan ini. Kenapa? Karena dari sini kita akan tahu bagaimana memperoleh keselamatan itu dan bagaimana kita memperoleh pengampunan itu dan disembuhkan. Yang pertama, saudara, si lumpuh yang tak mampu berjalan untuk berjumpa Yesus diusung oleh beberapa kerabatnya, saudara. Kenapa kerabatnya mengusung si lumpuh ini, saudara? Karena semua mereka tahu bahwa Yesus mampu melakukan yang terbaik bagi si lumpuh. Iman orang banyak ini membangkitkan iman si lumpuh tersebut, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita juga, saudara-saudara, ada banyak hal yang kita jumpai. Kita tak berdaya di dalam hidup ini. Kita lumpuh. Mungkin kita lumpuh semangat, lumpuh harapan, lumpuh rohani, dan lumpuh tenaga, saudara. Kita tidak bisa sendiri menangani masalah-masalah kita. Dan kita membutuhkan orang lain, saudara. Membutuhkan keluarga kita, membutuhkan teman-teman seiman. Dan di dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Mereka-mereka inilah, saudara, yang membangkitkan kita, saudara. Kita tak dapat hidup terpisah dari mereka, dari komunitas kita, dari keluarga kita, dari gereja. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita tak mengenal dengan kalimat uruslah dirimu sendiri. Tidak kita kenal itu, saudara. Kita semua dipanggil dan diperintahkan untuk terlibat dalam kehidupan orang-orang percaya lainnya. Kita harus membuka diri kita agar orang lain pun terlibat di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap terpelihara dari kejatuhan dosa. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus, yang dapat kita lihat dari Injil hari ini. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Haleluya. Lukas 5 ayat 20. Ternyata, saudara, keselamatan atau kesembuhan dapat kita terima kalau dosa telah diampuni. Dengan kata lain, kalau kita mau memperoleh keselamatan, maka kita terlebih dahulu bertobat, mengakui dosa kita. Karena jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita pun harus bersyukur, saudara, karena oleh kasih-Nya kita diampuni dan kita sungguh-sungguh dibersihkan.
Dan karena kasih-Nya, Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ibrani 10 ayat 17. Saudara-saudara yang terkasih, mari melalui renungan hari ini, saudara-saudara, kalau kita mau memperoleh keselamatan atau kesembuhan dari Dia, saudara, baik sakit penyakit kita, saudara, apapun yang kita derita saat ini, saudara, kita mau datang dengan penuh iman kepada Dia, Sang Junjungan kita, Yesus Kristus, saudara. Dan kita mau mengakui, saudara, atas segala kesalahan kita, atas dosa-dosa kita, saudara. Mintalah pengampunan darinya, saudara, sehingga kita dibersihkan berkat pengampunannya. Kita juga mau, saudara-saudara, hidup selalu di dalam komunitas yang saling menguatkan, saling membangun, dan saling membangkitkan iman. Janganlah, saudara-saudara, kita terpisah dari komunitas iman kita, saudara. Itu ingat, saudara, kita harus bertumbuh, berkembang di dalam iman bersama-sama dengan saudara-saudara kita di dalam komunitas iman kita. Yesus Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami. Biarlah kami boleh terbebaskan dari dosa, sehingga kami boleh mengalami keselamatan, kesembuhan yang hanya datang dari-Mu, Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.